Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Flaviana Kesha Irawan dengan NIM 2309511100 akan mempresentasikan JBL peternakan babi dengan topik evaluasi peternakan babi pemberian susu afkir pada anakan babi lepas sapi. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini adalah latar belakang, permasalahan, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Topik video pada kali ini adalah pemberian susu afkir pada anakan babi. Peternakan babi di Indonesia sendiri itu merupakan salah satu peternakan dengan minat yang sangat tinggi, khususnya di wilayah Bali. Di mana di wilayah Bali ini banyak sekali masyarakat yang menaruh mata pencahariannya pada peternakan babi. Untuk peternakan babi di Bali sendiri itu banyak yang menggunakan jenis landrace dan durok. Nah, peternakan babi yang baik atau optimal atau memiliki kualitas yang bagus itu merupakan peternakan babi dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi itu diperlukan penguatan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah aspek terhadap pakannya. Oleh karena itu, untuk menguatkan aspek pada pakannya, maka dibutuhkan beberapa hal yang bermanfaat bagi pertumbuhan babi. Salah satunya adalah dengan pemberian feed suplemen. Pemberian feed suplemen ini biasanya digunakan untuk meningkatkan nafsu makan atau pertumbuhan pada babi, di mana pada kasus ini dilakukan dengan pemberian susu afkir. Pemberian susu afkir ini dengan tujuan supaya menekan biaya produksi dari peternakan babi, sehingga peternakan babi dapat menghasilkan kualitas yang bagus namun tetap dengan biaya produksi yang dibilang terjangkau. Hal tersebut umumnya menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat mengenai kehigienitasan serta mengenai dampak yang akan diberikan kepada babi yang nantinya akan diperjualbelikan. Kemudian, mengenai permasalahan yang diangkat adalah mengenai pemberian susu afkir pada anakan babi lepas sapi, di mana pemberian susu afkir ini ternyata memang banyak menjadi salah satu opsi bagi para peternak untuk menekan biaya produksi. Namun, hal tersebut tentu menimbulkan banyak efek samping. Salah satunya adalah mengenai kehigienitasannya. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai dampak-dampak yang dapat terjadi tentang pemberian susu afkir ini pada anakan babi yang lepas sapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan video kali ini, di mana tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mengetahui keuntungan dari pemberian feed suplemen pada babi. Lalu ada mengidentifikasi kandungan nutrisi dalam susu afkir yang diberikan pada anakan babi. Kemudian mengidentifikasi dampak pemberian susu afkir terhadap pertumbuhan serta kesehatan anakan babi yang lepas sapi. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan, di mana pembahasan kali ini membahas peternakan yang optimal itu merupakan peternakan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, diperlukan penguatan terhadap faktor-faktor yang mengaruhinya. Salah satunya adalah penguatan terhadap aspek pakannya. Untuk menguatkan aspek pakan itu sendiri, itu dapat dengan mempelajari nilai nutrisi yang dibutuhkan oleh anakan babi maupun babi yang sudah dewasa, agar kemudian dapat menghasilkan kualitas babi yang bagus dan bernilai jual yang tinggi. Nah, salah satunya untuk menguatkan aspek pakan itu adalah dengan pemberian feed suplemen. Feed suplemen ini mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan. Selain itu juga dapat meningkatkan berat badan dan juga imunitas dari babi tersebut. Nah, pemberian nutrisi yang optimal itu akan meningkatkan produktivitas ternak sehingga hasilnya itu akan sangat berpengaruh terhadap babi yang nantinya akan dijual. Selanjutnya, tentang pemberian feed suplemen ini memiliki banyak pilihan. Salah satunya adalah dengan pemberian susu, di mana pemberian susu ini bertujuan supaya dapat meningkatkan pertumbuhan babi menjadi lebih optimal. Namun, permasalahan yang ditemukan adalah pemberian susu afkir pada babi atau anakan babi yang lepas sapi, sehingga hal tersebut memicu pro dan kontra. Susu afkir yang diberikan merupakan susu reject dari pabrik ataupun susu yang sudah expired dan tidak lagi layak dikonsumsi bagi manusia. Nah, namun susu yang expired dan reject tersebut
datang dalam kondisi yang masih fisiknya masih bagus, serta setelah dicek itu masih memiliki kandungan nutrisi yang masih bagus. Nah, apakah hal tersebut berpengaruh kepada pertumbuhan babi ataupun tidak, akan dibahas pada video kali ini. Berdasarkan Wibawa DKK pada tahun 2019 pada penelitiannya, susu afkir ini memiliki nutrisi makro dan mikro di dalamnya, di mana kandungan nutrisi makronya terdiri dari protein, lemak, dan laktosa, di mana masing-masing per 100 gramnya pada protein itu terdiri dari 25,8%, lemaknya 0,9%, laktosanya sekitar 4,6%. Sedangkan untuk kandungan zat nutrisi mikronya itu ada vitamin A, D, E, K, vitamin B kompleks, vitamin C, kemudian mineral yang terdiri dari kalsium, magnesium, dan fosfor. Penelitian dari Wibawa DKK ini didukung kembali oleh keterangan dari Pruski et al. Pada tahun 1996. Untuk pemberian susu afkir ini sendiri diberikan ke anakan babi yang lepas sapi, di mana anakan babi yang lepas sapi ini memiliki resiko tingkat stres yang sangat tinggi, di mana hal itu dikarenakan anakan babi ini perlu adaptasi kembali dengan tempat yang baru, pakan yang baru, serta lingkungan yang baru. Nah, hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan babi menjadi cenderung lebih lambat dibandingkan babi-babi pada umumnya. Nah, karena pertumbuhan babi yang melambat, hal tersebut mengakibatkan konsumsi ransum juga menurun, sehingga anak babi itu otomatis akan kehilangan berat badan yang cukup signifikan, bahkan hingga 10% dari bobot hidup mereka. Nah, pemberian susu afkir sebagai feed suplemen ini dengan tujuan supaya mereka dapat konsumsi pakannya dapat meningkat. Hal tersebut karena susu afkir ini dapat memberikan bau dan rasa yang menarik bagi anakan babi sehingga mereka tertarik untuk mengkonsumsi ransum yang sudah diberikan atau disiapkan oleh peternaknya untuk mereka, sehingga mereka dapat kemudian tumbuh dengan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peternaknya. Selanjutnya, berdasarkan Wibawa DKK pada tahun 2019, pemberian susu afkir ini dibagi menjadi 5% dan 10% pada penelitiannya, di mana pemberian susu afkir sebanyak 5% konsentrasinya itu tidak menimbulkan efek yang negatif, sehingga tergolong efisien bagi pertumbuhan babi, karena tidak terlalu mempengaruhi berat badan babi. Sedangkan pemberian susu afkir 10% ini memiliki dampak yang kurang baik, di mana hal tersebut dinilai melebihi kebutuhan lemak pada anak babi sehingga dapat mengganggu pencernaan mereka, yang mengakibatkan mereka menjadi diare. Karena diare tersebut, itu anak babi mengalami penurunan berat badan karena kehilangan cairan serta elektrolit melalui feses yang mereka keluarkan. Namun, pada penelitian lainnya mengatakan bahwa diare yang dialami anak babi itu tidak sampai menimbulkan dehidrasi yang berat pada anak babi, sehingga nilai PCV-nya tidak terlalu berpengaruh. Hal tersebut dapat menunjukkan fakta bahwa pemberian susu afkir pada anakan babi itu memiliki dampak negatif jika diberikan terlalu over atau dosisnya atau konsentrasinya terlalu tinggi. Namun jika diberikan sesuai dengan kebutuhan dan nutrisi yang cukup, sebanyak 5% contohnya, itu dapat menimbulkan efek yang cukup baik serta efisien bagi pertumbuhan babi. Sehingga untuk memenuhi komponen penghematan produsen babi itu terpenuhi, serta pertumbuhan babi terpenuhi, serta nantinya meningkatkan keoptimalan produktivitas peternakan juga terpenuhi agar menciptakan kemudian babi yang memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga pada akhirnya pemberian susu afkir ini tidak memiliki dampak yang cukup negatif bagi anak babi, melainkan memiliki dampak yang cukup baik dari segi keuangan, finansial, maupun dari segi pertumbuhan dan keoptimalan pertumbuhan anak babi itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan pada video kali ini adalah anak babi yang lepas sapi itu punya resiko stres yang cukup tinggi, dan hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan nafsu makan. Nah, pemberian susu afkir 5% itu dinilai dapat memberikan penaikan nafsu makan serta tidak terlalu berpengaruh pada berat badan anakan babi. Pemberian susu afkir 10% malah dinilai memberikan efek yang cukup
buruk pada anakan babi karena mengakibatkan diare akibat melebihi kadar lemak yang dibutuhkan anakan babi. Namun diare yang diderita mereka itu tidak sampai memengaruhi nilai PCV mereka. Selanjutnya, untuk sarannya, pemberian susu afkir itu harus disesuaikan dengan kadar nutrisi harian pada anak babi, sehingga tidak menimbulkan efek negatif, yaitu penurunan pertumbuhan pada anakan babi. Baik, pada slide ini merupakan daftar pustaka atau referensi dari jurnal-jurnal terkait yang saya gunakan pada pembuatan video kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang dokter dan teman-teman berikan untuk menyimak video saya. Atas kesalahan yang mungkin saya buat secara sengaja maupun tidak sengaja, saya memohon maaf atas hal tersebut, dan saya tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.